Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeri Duta Praja dengan NIM 111-201-9 dari eh, kelas Teknik Komunikasi Geologi kelas E. Sini saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul Biologi dan Hubungan Karakteristik Batuan Dasar terhadap Kualitas Endapan Nikel Laterit di wilayah YPT Hilkon Jaya Sakti. Oke, langsung saja untuk yang pertama, terdapat latar belakang. Di sini Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya dalam bagian logam. Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau terbesar dari 5 pulau besar di Indonesia yang kaya akan bahan nikel dan logam, yaitu endapan nikel laterit. Maka tidak heran jika Indonesia termasuk ke dalam 3 negara yang mempunyai produksi bahan galian logam berupa nikel terbesar di dunia. Indonesia memberikan sumbangsi 15% dari jumlah produksi nikel di dunia pada tahun 2010. Nikel laterite adalah produk residual pelebukan kimia pada batuan ultramafic unit iridotit dan bahannya seperti serpentinit. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun, dimulai ketika batuan ultramafic tersingkap di permukaan bumi. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan nikel laterite adalah batuan asal atau induk. Selain mempengaruhi pembentukan endapan nikel, batuan asal atau induk juga sangat berpengaruh terhadap kualitas dan dari endapan nikel laterit tersebut. Eh, Kebutuhan akan nikel dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dunia industri, sehingga dengan peningkatan kebutuhan tersebut, maka diperlukannya peningkatan akan hal eksplorasi endapan nikel laterit. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk eksplorasi dan hari. Lalu terdapat beberapa rumusan masalah pada proposal tugas akhir ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah pada penelitian yang akan saya lakukan. Itu di antaranya adalah yang pertama, bagaimana sih pencegahan pada daerah penelitian? Lalu, bagaimana persebaran satuan pada daerah penelitian? Lalu, apa saja struktur geologi yang berkembang pada daerah penelitian tersebut? Lalu, keempat, bagaimana sih sejarah geologi pada daerah penelitian? Lalu yang terakhir, bagaimana hubungan karakteristik batuan dasar terhadap kualitas nikel laterit? Lalu, adapun maksud tujuan penelitian di sini, yaitu ada maksud dari penelitian ini adalah melakukan pemetaan geologi untuk mengetahui kondisi dan sejarah geologi pada daerah penelitian, seperti keadaan geomorfologi, persamaan metodologi, dan struktur geologi pada daerah penelitian. Penelitian ini juga dimaksudkan dalam rangka memenuhi syarat kurikulum yang terdapat di program studi Teknik Geologi Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta untuk menyelesaikan pendidikan dan gelar sarjana teknik atau ST. Lalu, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dengan mengetahui lingkungan karakteristik batuan dasar terhadap kualitas endapan nikel laterit pada daerah penelitian. Pada penelitian ini terdapat lokasi penelitiannya, yaitu lokasi penelitian tugas akhir ini merupakan bagian dari wilayah tambang PT Hilkon Jaya Sakti yang berada di Lenggora Pantai, Kabupaten Bobana, Sulawesi Tenggara yang memiliki untuk beberapa penelitian. Lalu, adapun hasil penelitian yang dari tugas hari ini berupa peta geografi daerah, lalu ada peta geologi, peta sebaran endapan nikel laterit, profil endapan laterit, lalu ada analisis petrografi, analisis SRF, dan juga ada laporan penelitian tugas akhir. Lalu ada pun 3 manfaat penelitian, yaitu di mana ada manfaat bagi penulis, manfaat bagi universitas, ada manfaat bagi PT-nya. Yang pertama ada manfaat bagi penulis di sini. Manfaatnya yaitu dapat mengaplikasikan ilmu teori dan praktik yang didapat dalam perkuliahan. Lalu dapat mempelajari fenomena geologi di daerah penelitian, dapat mempelajari tentang endapan nikel yang memang di daerah penelitian. Lalu yang terakhir dapat melakukan penelitian tugas akhir dalam rangka bagian untuk mendapatkan gelar sarjana S1 di program studi Teknik Geologi Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta. Lalu terdapat juga manfaat bagi kampus atau
bagi UPN Veteran Yogyakarta, yaitu penulis dapat memperkaya atau menambah bahan studi perpustakaan UPN Veteran Yogyakarta. Lalu yang kedua, terdapat penulis dapat membantu memperbanyak jaringan atau jangkauan institusi. Dalam hal ini, UPN Veteran Yogyakarta dengan masyarakat dan institusi serta pihak praktisi lainnya. Lalu adapun manfaat bagi PT Hilkon Jaya Sakti-nya tersendiri, yaitu terdapat yang pertama, mendapat data aktual dan terbaru dari daerah penelitian yang akan diteliti. Lalu kedua, mendapat segala macam data dan hasil dari analisa penelitian kemudian dapat dimanfaatkan dalam rangka kemajuan perusahaan. Lalu ketiga, membantu mempererat hubungan dengan UKM Veteran Yogyakarta. Lalu yang terakhir, membantu mempersiapkan tenaga kerja yang handal dan siap untuk diserap oleh PT Ilkom Jaya Sakti. Selanjutnya terdapat metodologi penelitian, mana di sini terdapat ya kemarin penelitian yang terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu ada tahap pendahuluan, tahap pengambilan data, tahap analisis data, tahap penyusunan laporan, dan yang terakhir itu terdapat presentasi hasil penelitian. Pada tahap pendahuluan terbagi atas dua, yaitu ada tahap studi literasi dan analisa pendengaran jauh. Nah, studi literasi ini terdapat poin beberapa poin, yaitu tentang bagaimana kita mempelajari tentang geologi regionalnya daerah penelitian, lalu terdapat geomorfologi regional untuk menentukan bentuk lahan dan juga morfologi daerah sekitar, lalu terdapat struktur geologi regional yang dimana bagaimana terbentuknya daerah penelitian atas uh, kegiatan tektonik ataupun struktur geologi, terus terdapat yang terakhir ada endapan yang tersendiri pada daerah penelitian. Lalu pada analisis penginderaan jauh, kita mempelajari tentang kelurusan struktur geologinya tersebut melalui citra udara. Lalu juga ada aspek-aspek morfologinya. Lalu ya, yang ketiga ada mempelajari beberapa peta tentatif seperti peta topografi, peta geologi, peta geologi, peta citra satelit sebelum kita menuju langsung ke daerah lapangannya tersebut atau daerah yang akan kita teliti. Lalu lanjut ke tahap pengambilan data. Di sini kita mengambil data geologi, beberapa jenis geologi dan persebarannya. Lalu kita mengambil kontak satuan meteor. Lalu struktur geologi di sini merupakan data geologinya. Lalu kita mengambil data lateritisasi, yaitu tentang persebaran lateritisasinya di daerahnya. Lalu terus yang ketiga ada dokumentasi dan pengambilan sampel untuk uh, mendokumentasikan atau memfoto beberapa sampel untuk diuji lebih lanjut untuk dimasukkan ke dalam laporan. Lalu tahap ketiga ada tahap analisis data yang dimana ada uji laboratorium dan juga uh, pengolahan softwarenya. Lalu di sini dalam uji laboratorium kita terdapat analisa hidrografi dan juga analisa SRF atau Shirai Fluorescent. Di tahapan pengolahan software ini kita akan menganalisis secara stereografis, yaitu tentang struktur geologi yang terdapat pada daerah tersebut menggunakan software DIPS. Lalu tahap yang keempat terdapat tahap penyusunan laporan, di mana kita akan menyusun laporan pada setelah kita melakukan melakukan kegiatan lapangan untuk bahan yang akan diujikan. Lalu yang terakhir adalah presentasi tentang hasil penelitiannya tersebut. Untuk selanjutnya terdapat waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan tugas akhir ini direncanakan selama 10 minggu, dimulai dari 15 Januari hingga 25 Maret tahun 2024, atau menyisihkan waktu yang disediakan oleh PT Hilbert Jaya Saktinya tersendiri. Berikut merupakan tabel rencana kegiatan penelitian tugas akhir, di mana pada tahap ini terdapat 3 tahapan. Ada pralapangan, ada lapangan, dan pasca lapangan. Pada pralapangan tersebut, di sini pada bulan Oktober hingga Januari pada minggu kedua itu terdapat penyusunan proposal di bulan Oktober hingga Desember di minggu 1 dan 2. Terus ada tentang mempelajari tentang studi pustakanya dari Oktober hingga Januari minggu kedua. Lalu pada tahap lapannya sendiri terdapat observasi pada minggu ketiga di bulan Januari. Lalu untuk pemetaannya tersendiri terdapat 5 minggu, dimulai dari minggu keempat pada bulan Januari hingga akhir bulan Februari. Lalu pada tahap pasca lapangannya sendiri di sini
mulai awal Maret untuk analisisnya hingga minggu ketiga. Lalu ada pembuatan peta dan penyusunan laporan itu dimulai pada awal Maret juga hingga selesai bulan atau akhir Maret tersebut. Lalu di sini terdapat ciri-ciri juga pada daerah penelitian yaitu daerah Pulau Sulawesi yang di mana di sini uh, kira-kira zona Pulau Sulawesi ini menunjukkan sebaran ultraviolet Sulawesi Timur yang di mana gambar ini bersumber daripada Rosman tahun 2004. Di sini dapat kita lihat pada warna ungu, pada warna ungu tersebut ini merupakan uh, potensi ultraviolet atau melange di daerah uh, sabuk metamor atau di Sulawesi Tengahnya tersendiri. Lalu terdapat beberapa jenis batuan yang tersebar pada tempat tersebut. Sekian presentasi itu yang sepakat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.